Shalom jemaat terkasih di dalam Tuhan, selamat datang di JCA Online Church. Dan saat ini saudara, kami mengundang Bapak Ibu untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Kami percaya sewaktu kita semua bersekutu dengan Tuhan, lawatan Tuhan akan hadir di tempat Bapak Ibu berada. Dan untuk jemaat Tuhan yang baru pertama kali join us, kita percaya bahwa saudara juga kami terima dan kami berbahagia. Jangan lupa untuk saudara bisa melihat link YouTube kami. Saudara bisa komen, saudara bisa like, saudara juga bisa share, bahkan subscribe. Dan kami percaya saudara dalam keadaan baik dan sehat, karena itulah adalah doa daripada kami. Dan hari ini kita akan diberkati oleh pesan firman Tuhan dengan konsep yang sangat berbeda dari gembala sidang kami. Pastor Stefano Indra Bramono akan memberkati saudara dan saya. Dan kita percaya di dalam ibadah ini ada Tuhan. Dan saudara, mari cari tempat duduk saudara yang terbaik dan pastikan connecting saudara wifi atau kuotanya tidak berhenti. Yang terutama adalah our spiritual connection kita kepada Tuhan jangan terputus. Dan kita akan mulai ibadah kita hari ini saudara dari awal sampai habis. Dan kami percaya Tuhan punya sesuatu yang luar biasa untuk saudara. Berikan terbaik untuk Tuhan, karena pada saat kita memberikan terbaik untuk Tuhan, lawatan Tuhan terjadi di tempat saudara berada. Yang sakit pasti disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang sedih hati pasti akan dihibur. Karena Tuhan tahu dan Tuhan Maha tahu, Dia yang pegang kendali atas kehidupan kita. Sebelum kita muji dan membesarkan nama Tuhan, mari saudara kita bersatu di dalam doa. Haleluya, segala pujian syukur kami ya Tuhan untuk Engkau. Terima kasih karena kami masih bisa berikan kesempatan untuk bernafas. Kami masih bisa beribadah Tuhan. Kami percaya Bapa, pada saat kami memberikan yang terbaik, Tuhan juga sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kami. Di dalam segala keadaan kami Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tetap baik. Ada saat di mana kami di bawah, ada saat di mana kami di atas. Satu hal yang kami percaya, walaupun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, Engkaulah Tuhan, tongkat gada dan keselamatan kami. Kami buka ibadah ini Tuhan dengan penuh sukacita, dan kami percaya Bapa, lawatan-Mu hadir melawat di tempat kami berada. Terima kasih Allah Bapa, dan kami mohon ampun untuk setiap kesalahan kami Tuhan, sebagaimana kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Terpujilah nama Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Haleluya, amin. Selamat memuji Tuhan saudara. Yourself to me, and it's what I see in your praise.
Ya, Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, teman-teman JCA, sahabat JCA. Kalau lihat saya di sini agak beda ya, saya sekarang dengan orang-orang keren. Kalau biasanya mereka hanya, Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian lihat mereka hanya memberikan suara mereka yang luar biasa, permainan mereka yang luar biasa, teman-teman dari JCA Worship ini. Kali ini saya ditemani mereka karena pada waktu saya akan memberikan firman Tuhan, saya mengajak teman-teman ini, ada Edo, Ongko, lalu Sisi, Borni, dan juga Daniel untuk mereka menanggapi gitu. Karena kadang-kadang luar biasa loh. Kalau saya lagi berkhotbah, saya yakin Bapak dan Ibu juga menanggapi. Dan saya pastikan bahwa teman-teman saya di sini juga banyak hal-hal yang mereka ingin kemukakan begitu ya. Nah, saudara-saudara, hari ini firman Tuhannya saya akan mengambil dari Yesaya 55 ayat 1 sampai 6. Dan saya ambil judul atau saya berikan judul firman Tuhan itu ialah prioritas yang tepat. Ya, prioritas yang tepat. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita mau serahkan hati dan pikiran kita dan biarlah firman Tuhan ini memberikan bukan saja sesuatu yang enak untuk didengar, tetapi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian yang ada di rumah yang mengikuti kebaktian kami di sini juga akan mendapatkan berkat sama seperti kami yang ada di sini juga diberkati. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak kami yang dalam sorga, terima kasih Yesus Kristus, Roh Kudus. Kami tahu pada pagi hari ini atau hari ini di mana Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian melakukan kebaktian bersama dengan kami, ada sesuatu yang Engkau akan bicarakan secara khusus. Apalagi saat ini saya ditemani oleh teman-teman di sini dari JCA Worship yang akan memberikan juga pendapat mereka, hal-hal yang mungkin mereka melihat dari perspektif yang berbeda dari hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau memberkati apa yang kami akan bicarakan dan biarkanlah di akhir daripada firman-Mu ini ada sesuatu yang luar biasa yang boleh kami ambil sebagai bagian dari kebenaran firman-Mu yang kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Nah teman-teman di sini ada Edo, ada Ongko, ada Sisi. Daniel ini yang luar biasa di belakang nih, drummer kita ya. Lalu juga Borni kayaknya agak tegang-tegang dikit gitu ya. Yuk saya mau bacakan dari Yesaya 55 ayat 1 sampai 6. Bapak dan Ibu boleh ambil Alkitabnya di rumah. Tapi nanti kami akan bantu dengan caption yang akan di atas, yang ada di atas. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Lalu nanti saya mau minta teman-teman atau Bapak dan Ibu juga boleh ya. Langsung tulis saja, pikirkan apa yang terbaik begitu. Yesaya 55 ayat 1 sampai 6 demikian firman Tuhan. Ayat pertamanya. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ayat 2-nya mengatakan seperti ini saudara-saudara. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Nah ayat yang terakhir ayat 6 mengatakan seperti ini. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah itu firman Tuhan dari Yesaya 55 ayat 1 sampai 6. Saya pikir pas saya lagi baca tadi, tentunya nih teman-teman ini udah kepikiran nih apa yang bagus gitu ya. Apa yang menarik gitu. Coba siapa yang mau kira-kira nih memberikan pendapatnya terlebih dulu. Siapa ya? Siapa? Dok mau kasih dulu sesuatu yang kamu pikir apa? Yang menarik kamu? Apa Dok?
Menurut aku yang menarik buat aku adalah ayat 2. Ayat 2 ya. Kenapa? Yesaya 5 ayat 2, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Ayat yang aku dapat adalah sometimes atau mungkin sering bagi aku atau bagi orang-orang lain memilih hal yang lebih menyenangkan atau yang kita pikir lebih menyenangkan buat kita atau hal yang duniawi dibanding hal yang sudah Tuhan telah sediakan bagi kita gitu. Gitu ya. Seperti mungkin saat saya kecil gitu disuapin sama mama saya, tapi saya lebih milih untuk main, untuk lari-lari gitu ya. Padahal kan itu makanan baik untuk kita gitu. At the moment saya mikir bermain lari-lari itu lebih menyenangkan bagi saya gitu. Iya ya. Pada waktu itu kamu lagi konsentrasinya untuk main iya, gitu ya. Padahal hal makan dari yang disediakan mama saya adalah hal yang lebih baik gitu kan. Oke. Tapi saya percaya bahwa akan ada saatnya kita akan memilih prioritas yang baik gitu kan. Dan saya percaya Tuhan selalu berkenan untuk menunggu kita untuk memilih hal yang telah Dia sediakan bagi kita gitu. Mantap. Wah, luar biasa. Oke, ada lagi? Ya kurang lebih sebenarnya sama. Saya juga masih belajar untuk memilih yang lebih baik, mana yang prioritas, mana yang tidak baik, seperti itu sih. Oke, mantap ya. Edo ini biasanya nyanyi sama main gitar ya. Apalagi selain gitar kamu bisa? Gitar sih yang lebih ini. Tapi semuanya bisa ya? Ini semuanya talented loh. Bisa main macam-macam loh. Apalagi Bung Ongko di. Oke. Thank you Edo ya. Itu luar biasa banget ya. Jadi tadi gimana milih prioritas yang tepat gitu. Kadang-kadang ya apalagi waktu kita masih kecil ya. Jangankan masih kecil, sekarang juga untuk pilih prioritas kan juga kadang-kadang repot ya. Yuk siapa lagi nih? Siapa lagi? Daniel dulu nih di belakang nih, Gimana Neil? Kalau aku yang menarik buat aku yang ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Jadi aku dari ayat ini mikir kalau kita manusia kan hidup ada batas umur dan usia kan, kapan aja kita bisa tutup usia. Jadi dari ayat ini ya carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Jadi kita jangan sia-siain waktu kita di dunia buat cari apa yang bisa kita miliki, apa yang bisa kita pakai, mungkin pangkat, jabatan dan segala apa yang duniawi. Mantap. Dan drums. Drum yang bagus-bagus. Tidak menyanyiakan waktu lah intinya. Iya. Oke. Sip. Benar ya. Carilah Tuhan pada selama Ia berkenan ditemui ya. Itu yang menarik untuk kamu ya. Iya, good. Yuk, siapa lagi nih? Siapa? Bro Rongko apa nih Bro Rongko? Coba mic-nya tolong dia. Yes. Cek. Mantap. Cuman sebenarnya 1, 2 sama 5 sih. 1, 2 sama 5 ya. Satu banyak ya. Borong ya. Enggak, tadi pas lihat-lihat kok ini relate ya. Yang 1, 2 sama 5. Ya udah 1 aja ya. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Jadi kaitannya sama yang kedua ada Mas. Menurutku ya, ini menurut pandangan seorang Ongko. Iya, asik. Jadi kita dikasih nih semua sama Tuhan. Tuhan kalau kita haus ayo datang. Kalau lu lapar datang sini kan segala macam. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Tuhan kasih dengan cuma-cuman gitu Mas. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Tapi di ayat yang kedua, kita seakan-akan diingatkan tuh. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Nah ini yang penting sih. Benar kata Edo tadi, prioritas. Jadi kita dikasih nih sama Tuhan, banyak yang dikasih sama Tuhan. Tapi kita mau gunanya untuk apa? Kalau untuk kesia-siaan kenapa dilakukan gitu loh. Oke. Jadi kan dan kamu akan menikmati sajian. Jadi kita tuh harus benar-benar turut sama perintah yang di atas. Kalau mau dapat makanan yang lezat-lezat itu, ini perumpamaan aja ya. Maksudnya yang lezat-lezat itu kan mungkin yang dari Tuhan, yang seperti yang Tuhan mau harusnya, bukan yang lezat yang secara jasmani kita. Kalau jasmani kita lezat bisa ke karaoke,
bisa ke tempat-tempat hiburan, mungkin secara manusia biasa ya, secara manusia biasa. Tapi kalau kesenangan dari Tuhan ya pasti beda. Kita diajak untuk berbuat baik dan ini kesenangan yang gua maksud gitu loh. Seperti itu sih kira-kira Mas Indra. Oke, mantap ya. Jadi kita dapat tadi Edo prioritas, terus Daniel juga kembali lagi sebenarnya prioritas juga ya, tepat gitu. Apalagi pada waktu dikaitkan dengan Tuhan sebagai yang menciptakan semuanya, termasuk kita gitu ya. Ongko juga tadi related katanya ya, ayat yang keduanya itu hal-hal yang dilakukan yang seharusnya terbaik, kenapa kamu lakukan sesuatu yang gak terbaik ya. Oke, sip. Nah ini tinggal 2 lagi nih. Kalau Borne sama Sisi, siapa duluan nih? Apa nih? Sisi dulu deh, Sisi. Gimana sih? Sisi biasanya cuma denger kita nyanyinya, aduh merdu banget ya. Sekarang mau denger dia gimana pendapatnya nih mengenai firman Tuhan. Makasih ya Pak. Iya. Kalau aku di ayat 3 dan ayat 4. Ayat 3 dan ayat 4. Oke, gimana tuh? Ya, kalau di ayat 4 Tuhan sudah memberikan janjinya kan, gitu. Kalau apabila di ayat 3 kan kita disuruh datang untuk mensandengkan telinga kita gitu, maka kita akan hidup. Berarti kalau kita datang kepada Tuhan, kita akan hidup dan Tuhan memberikan janjinya. Tapi kalau bicara tentang prioritas hidup kita tuh apa? Karena dunia juga bisa memanggil kita gitu. Jadi di sini ada 2 pilihan, kita memilih datang kepada Tuhan atau kita memilih datang kepada dunia. Kalau kita datang kepada dunia pasti sifatnya sementara. Tapi Bapak yang baik pasti tahulah gitu. Kalau anak-anaknya apabila datang kepada Bapaknya sendiri, dia pasti akan menggenapi janjinya. Amin, amin. Saya tadi garis bawahi yang Sisi bilang itu sifatnya sementara. Kadang-kadang teman-teman, Bapak dan Ibu, saya pikir kadang-kadang kita terjebak pada hal-hal yang sifatnya sementara tadi ya. Benar ya? Yang kita pikir, oh itu yang terbaik gitu. Ternyata ada hal-hal yang Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk kita gitu ya. Thank you sih. Nah, last not but least. Ini bos kita nih. Gimana Bro Borne? Iya, kalau saya menarik sih 1 dan 3 ya. 1 dan 3, oke. 1 nih kalau kita baca, wah keren banget ya, di mana ya tempat gratisan begini ya. Hai gitu semua orang yang haus, marilah minum air. Dan hai yang tidak, dan hai orang yang tidak punya uang, marilah. Wah, pas banget nih pas lagi pandemi kan begini. 1, terus makanlah gandum tanpa uang pembeli. Berarti kan kita nggak harus bayar, dan juga anggur susu tanpa bayaran. Nikmat banget sih. Gila. Tapi pasti kembali lagi sih kalau saya ke free will ya. Kalau Tuhan kasih begini, tinggal kita memilih gitu. Sama tadi kayak Brother Ongko sama Brother Edo tadi, kita dikasih begini, sebenarnya kita udah dikasih jalan yang terbaik gitu. Ini loh disediain Tuhan, ada gandum, susu dan lain-lain. Tapi malah namanya kita manusia ya, saya juga kadang kita masih suka belok dan bandel-bandelnya gitu kan. Udah tahu bahwa jalan itu udah ini loh jalan Tuhan, tapi kadang-kadang kita belak-belak dikit lah gitu kan. Belak-belak dikit, yang penting kesana gitu. Nah itulah kadang-kadang kan pikiran manusia ya? Saya apalagi kita yang masih muda muda bu. masih mencari lah. Ya begitulah Pastor Indra gitu. Jadi kadang kita suka bikin kalau dalam musik itu kita sok-sok bikin aransemen sendiri gitu. Sok-sok bikin aransemen sendiri bahwa aransemen kita yang terbaik gitu. Padahal enggak gitu. Tuhan sudah menciptakan komposisi musik dan aransemen yang sempurna gitu. Tapi nggak salah ya kita bikin aransemen ya? Nggak salah, cuma kadang-kadang kita kan namanya manusia kan kadang ada egonya, gitu. Ada egonya terus ada kita lah yang terbaik gitu. Yang jalan Tuhan tuh enggak lah kayak gitu. Takutnya begitu sih Pastor Indra. Ya jadi lebih mementingkan yang kita punya. Kita pikir kita yang terbaik gitu ya. Sama yang ayat 3 ini kan sebenarnya Tuhan minta sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Itu aja. Jadi kita ibaratnya cuma kasih, benar tadi kita ngomongin prioritas untuk mendengarkan Tuhan apa maksudnya dia, dan karena dia akan mengikat perjanjian abadi dengan kita gitu. Ya kata-katanya sih gampang ya, tapi kadang-kadang kan itu tadi, kadang-kadang manusia, saya khususnya kadang suka entar dulu lah gitu kan. Padahal Tuhan udah kasih ini loh bro, ini jalannya begini loh. Pasti lu ini deh, lu percaya sama gue. Nah kembali lagi kata kita egonya nih, enggak lah gue udah punya jalan sendiri. Sosok kayak kita buktiin aja gitu, padahal ya itulah tadi kembali ke ego sih. Pastor Indra gitu.
Waduh, menarik ya. Coba yang saya pikir saya tinggal closing aja nih. Tapi Mas bentar deh. Bapak pendeta ini semua yes. Ini di ayat 5 sebenarnya kalau kita baca lagi, ini enak banget loh. Dari yang tadi kita udah ngikutin Tuhan, kita dengar-dengaran. Sebenarnya di ayat 5 ini bagus untuk leadership. Mantap. Leadership gitu ya. Leadership. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Jadi sebenarnya kita memperlihatkan janji Tuhan di ayat sini. Kalau kita lakukan yang baik, kalau kita buat yang baik, maka dunia akan lihat kita dari cerminan dari diri kita ini terlihat, oh kayak begini loh, kayak contoh kasarnya, oh gini loh Kristen ini kayak gini-gini. Jadi mungkin akan banyak yang jadi followers, mengikuti jejak kita, langkah kita. Seperti itu sih kira-kira di ayat yang kelima ini. Iya, saya jadi ingin menggarisbawahi apa yang Ongko bilang ya, karena sebenarnya untuk mengabarkan kabar baik itu lebih cocok memang dengan apa yang kita lakukan gitu loh. Jadi bukan cuma dengan ngomong doang. Kalau ngomong doang orang akan bilang, lu ngomong doang lo, bener nggak? Tapi kalau ngomongnya itu tercermin dari kehidupan kita sehari-hari, itu akan melihat apa sih yang beda? Kenapa sih beda? Kira-kira seperti itu ya. Jadi oke, Ongko itu sih saya pikir bagus banget. Ada yang mau tambah lagi? Berarti lebih ke contoh ya, contoh nyata. Contoh ya? yang nyata ya. Betul. Benar. Ya Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya yakin apa yang tadi mereka katakan itu mungkin juga sudah terpikir ya oleh Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian. Dan memang seperti itu, kalau firman Tuhan itu diungkapkan saudara-saudara dengan ilham, dengan kuasa dari Roh Kudus, kita akan mendapatkan sesuatu yang cocok untuk kita, dan itu namanya rema begitu ya. Jadi sesuatu yang memang cocok untuk kita. Nah, saya ingin tambahkan dari apa yang mereka katakan tadi, sesuatu yang memang luar biasa. Kenapa saudara-saudara? Ini Yesaya adalah kitab yang menarik. Saya selalu katakan Yesaya itu kitab yang menarik. Kenapa menarik? Nih mungkin saya nggak tahu ya teman-teman ini sempat pernah tahu apa enggak, atau Bapak dan Ibu yang ada di rumah pernah tahu apa enggak. Jadi gini, Alkitab itu kan kalau dari Kejadian sampai dengan Wahyu itu kan ada 66 buku. Ya, ada 66 kitab gitu ya, Kejadian, Keluaran dan seterusnya. Nanti di Perjanjian Baru ada Matius, Lukas, Markus, Yohanes dan seterusnya sampai Wahyu. Nah, Yesaya itu pasalnya ada 66. Ini luar biasa kan? Nah, kalau di dalam Alkitab juga Perjanjian Lama itu 39, lalu Perjanjian Baru itu 27 buku. Ya. Dan ternyata Yesaya juga begitu. Yesaya itu bisa dikelompokkan jadi dua. Ya. Yesaya kelompok yang pertama itu 39, tepat 39 pasal itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua itu 27. Jadi totalnya 66. Dan kalau dilihat 39 yang pertama itu bicara mengenai apa yang ditulis di dalam Perjanjian Lama. Luar biasa kan? Apa yang terjadi dalam Perjanjian Lama itu ditulis di kelompok yang pertama. Di kelompok yang kedua yang 27 itu juga menuliskan dengan tepat nubuatan apa yang akan terjadi di Perjanjian Baru. Wow, itu kan luar biasa. Belum ngomong tentang konten yang seperti kalian katakan. Bicara mengenai Yesayanya saja itu sudah luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, baca Yesaya, sesuatu yang indah sekali meskipun kadang-kadang susah untuk mengerti karena nggak ada kronologis di situ. Tetapi hal-hal seperti ini luar biasa menurut saya saudara-saudara. Sehingga kalau umpamanya kita mau katakan seperti ini ya, kalau kita mau mampatkan, kita mau padatkan, kita mau kondens kalau dalam bahasa Inggrisnya mengenai seluruh Alkitab, maka semua itu bisa dilihat di dalam nubuatan Yesaya. Luar biasa kan, keren banget kan ya. Jadi seperti kalau saya mau katakan Yesaya itu seperti miniatur Alkitab, saudara-saudara. Nah, untuk apa yang tadi dikatakan oleh teman-teman, saya mau usulkan untuk merangkumnya. Kita tidak akan sampai kepada sesuatu yang bisa applicable atau bisa diaplikasikan kalau kita tidak melakukan keputusan. Jadi semua tadi yang Edo katakan, lalu Ongko tadi baru bicarakan mengenai ada hal-hal yang berkaitan dengan leadership. Sisi juga tadi mengatakan Borne dan Daniel mengenai prioritas. Saya pikir itu semua benar. Makanya saya mengambil judulnya prioritas yang tepat, saudara-saudara sekalian. Nanti baca lagi, saudara baca lagi Yesaya 55 ayat 1 sampai 6.
Nah, saya usulkan atau saya ingin seperti kayak merangkumkan lah apa yang mereka katakan tadi dengan mengusulkan 4 keputusan yang harus kita lakukan, saudara-saudara, untuk supaya apa yang mereka katakan itu kita bisa lakukan, kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita, ya. Yang pertama itu adalah keputusan untuk menerima anugerah. Amin. Karena kalau ngomong anugerah itu gratis loh. Ya, anugerah itu sesuatu yang kita sebenarnya tidak bisa mendapatkan karena kita orang-orang berdosa, tetapi diberikan secara cuma-cuma. Pertanyaannya, kalau anugerah itu diberikan, kita mau ambil apa enggak? Iya kan? Jadi kalau yang tadi dikatakan tuh, Edo bilang saya maunya main terus, padahal mama sama papa bilang ini sekarang waktunya untuk makan. Pertanyaannya, saya mau ambil nggak tuh keputusan itu gitu. Nah, itu keputusan pertama menurut saya, keputusan untuk menerima anugerah. Karena di ayat 1 itu kan seperti kayak undangan ya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, mari terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Tadi Borne udah ceritakan itu. Gimana kita sepertinya diberikan cuma-cuma, gratis gitu ya. Untuk gampangnya gini, untuk lengkapnya, kadang-kadang kita mesti gini nih, maksudnya apa sih? Benar kan, kita udah lihat itu seperti undangan gitu, tapi kita tanya lebih dalam lagi, maksudnya apa firman Tuhan ini? Kadang-kadang gini teman-teman ya, saudara-saudara, kadang-kadang gini, kalau mau tahu sesuatu kebenaran firman Tuhan di dalam ayat tertentu, saudara ingat-ingat, pernah ada nggak firman Tuhan yang lain yang mendukung ini, yang membuat kita bisa lebih mengerti gitu? Dan kalau saya katakan tadi kan bahwa Yesaya 55 berarti jatuh pada bagian kedua, berarti itu kan dari perjanjian baru, benar kan? Pernah nggak dengar Yesus mengatakan mengenai air? Ada nggak? Ingat nggak? Pernah kan? Dia katakan bahwa dia adalah air hidup. Ya, pada waktu dia ketemu dengan orang Samaria, perempuan Samaria yang sebenarnya orang-orang pada waktu itu tidak boleh mereka untuk bergabung atau berdialog, berkomunikasi dengan orang Samaria. Tapi pada waktu itu Yesus sengaja datang pada waktu dia dari Kapernaum, dari daerah Galilea mau ke Yerusalem. Harusnya nggak perlu lewat Samaria, tapi dia sengaja datang ke Samaria dan ketemu dengan orang berdosa ini. Ya, lalu pada waktu bicara dan dia bicara mengenai air hidup. Tadi kita lagi bicara mengenai ayo kamu haus, ayo minum air gitu. Dan air, makanan itu kebutuhan pokok yang paling mendasar untuk semua kita kan, benar kan? Pakaian apa segala macam itu boleh dikatakan secondary, tetapi kalau makanan, air dan makanan itu sesuatu yang pokok. Sehingga saya jadi ingat di Yohanes 4 ayat 10 sampai 11, saudara-saudara, Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, juga teman-teman di sini saya bacain aja ya. Itu yang tadi saya katakan, Yesus lagi ketemu dengan orang Samaria. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Ingat ya, pada waktu itu dia kehausan, lalu Yesus bilang berilah aku minum pada waktu itu. Lalu dia bilang seperti ini, ya, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberi kepadamu air hidup. Amin ya, luar biasa. Airnya gak pernah akan habis, saudara-saudara. Jadi seperti kayak mata air yang terus jalan dan terus jalan. Siapa yang membutuhkan air hidup, silahkan datang, kira-kira seperti. Ayo, siapa kan yang membutuhkan air hidup, silahkan datang. Pertanyaannya, dapat gak itu air hidup? Gak akan dapat kalau kita tidak memutuskan untuk mengambil air hidup itu. Jadi itu keputusan yang pertama. Jadi saya pikir penting bahwa kita perlu mendapat satu keputusan yang pertama ya. Bahkan di dalam Wahyu 22 ayat 16 sampai 18 mengatakan seperti ini nih, untuk mendukung mengenai air hidup tadi. Firman Tuhan mengatakan gini, aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Nah, ini yang tadi Ongkok cerita tuh mengenai bagaimana Daud diceritakan sebagai orang yang akhirnya dipakai oleh Tuhan karena dia diberkati oleh Tuhan. Ayat 17-nya mengatakan gini, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, sama nih, ayo. Tadi kan kalau di dalam Yesaya, marilah. Dan barang siapa yang mendengarkannya, hendaklah ia berkata, marilah. Artinya ada keputusan untuk ikut. Ya.
Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Waduh, luar biasa banget ya. Jadi memang saya pikir ini Yesaya, Bapak dan Ibu dan saudara-saudara, luar biasa. Oke, kita terusin ya, cepat aja nih. Yang kedua, menurut saya itu adalah mengenai keputusan untuk bekerja dan menikmati hasil kerja. Benar nggak? Mau dikasih gratis apa nggak dikasih gratis, kalau kita nggak kerja, kita nggak jalan, kita nggak ambil, nggak akan terjadi. Benar ya? Lalu firman Tuhan bicara mengenai semut, bagaimana semut itu sebagai contoh sesuatu yang bekerja. Nah, saya pikir nggak ada kita yang nggak bekerja lalu kita bisa dapat sesuatu pun. Nggak ada, firman Tuhan mengatakan meskipun itu anugerah, tetapi kita harus melakukan sesuatu ya saudara-saudara. Nah ini ayat 2 nih, tadi Ongko apa siapa tadi bicara mengenai ayat 2. Kan ada pertanyaan tuh. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Artinya kan mereka kerja dulu nih baru bisa dapat. Karena di setelah itu ada gini, ada upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Ngapain juga kamu udah kerja susah-susah setengah mati kamu belanjakan. Ongko bilang mungkin prioritasnya beda, mungkin perspektifnya beda, karaoke kah atau apa. Ya mungkin gak salah, tetapi itu bukan menjadi yang utama, bukan menjadi yang prioritas gitu, yang tidak mengenyangkan. Dengarkanlah aku maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Ya. Nah saya jadi ingat terusin dari Yohanes tadi, Yohanes 6 ayat 26 sampai 29. Ya teman-teman ya, saudara-saudara di rumah juga mengatakan bisa membaca juga, saya juga akan tulis di caption. Yesus menjawab mereka, kembali lagi nih ya, bicara mengenai, kalau tadi bicara mengenai air, sekarang bicara mengenai roti. Ya, Yesus menjawab mereka. Ingat pada waktu itu ada 5.000 orang, Yesus bilang kasih makan tuh mereka. Ya sama murid-muridnya, jangan dong, kasihan mereka udah ada di sini, kita kasih makan. Dari mana Tuhan makanannya? Lalu ini bagian dari ayat itu saudara-saudara. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Nah kadang-kadang kalau perut udah kenyang apa semua ya lupa lah. Dan kita datang hanya untuk itu saja gitu. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Luar biasa ya. Jadi makanan yang mengenyangkan, yang membawa kamu kepada kehidupan yang kekal. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat? Jadi gimana Yesus, apa yang kami harus perbuat? Katanya kira-kira seperti itu. Supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Jawab Yesus kepadanya, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Apa itu? Yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Jadi itu satu pekerjaan yang memang menyenangkan hati Tuhan, itu boleh dikatakan di sini satu pekerjaan. Tetapi memang kita harus kerja. Saya pernah ada di Sintang ya, ini sedikit cerita aja. Jadi saya ingat nih tadi waktu lagi bicara mengenai pekerjaan. Saya pernah ada di Sintang tuh di mana? Kota kecil di Kalimantan Barat, dari Pontianak kita harus naik kapal terbang lagi sekitar 40 menit. Pakai kapal terbang yang kecil ya, baling-baling, lalu kita mendarat di Sintang. Satu kali saya lagi ada mau bicara, mau kasih seminar begitu, saudara-saudara, pagi-pagi gitu pada waktu saya mau keluar dari hotel, saya lihat ada bapak dan ibu sedang mengais-ngais sampah. Bekerja apa enggak dia? Bekerja loh. Saya perhatikan ya, dia mengais sampah itu apa mungkin orang akan kata, itu pekerjaan hina. Jangan lupa. Ternyata di samping dia, gerobaknya dia itu ditempel motor. Artinya dia mampu untuk beli motor. Bayangin, hanya dari pekerja sampah. Kadang-kadang kita bilang, hina tuh pekerjaan itu. Tapi menurut saya itu sesuatu yang luar biasa. Karena dia bisa beli motor, meskipun dia mengais-ngais sampah, saudara-saudara. Nah dalam firman Tuhan ini sekali lagi dikatakan bahwa keputusan untuk pertama mengambil anugerah itu, yang kedua juga untuk bekerja. Jangan kita menjadi diam saja. Ada dua lagi keputusan sebelum kita akan konklusikan firman Tuhan ini. Yang pertama, yang ketiga adalah keputusan untuk mendapat hikmat, untuk mendapat cara, untuk dapat akal. Dan itu datangnya dari Tuhan. Kadang-kadang kan kita pikir gimana caranya Tuhan? Ya kan, kita mau kerja tapi gimana caranya? Kita mau dengar tapi gimana caranya? Kita mau mengerti kebenaran firman-Mu, gimana caranya? Nah itu yang tadi dikatakan siapa tadi? Ada beberapa orang yang mengatakan,
Sendengkanlah telingamu. Ya, kalau mau dengar tuh kayaknya dengar banget, kepingin dengar banget. Bahkan Allah juga melakukan itu loh di Mazmur. Allah mengatakan, aku menyandengkan telinga untuk mendengar engkau. Amin ya, luar biasa. Jadi ayat 3, pasal 55 ayat 3 dikatakan gini, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Jadi ada janji kepada Daud, baru setelah itu Daud dikasih itu semuanya tuh yang tadi Ongko bilang. Sesuatu yang memancarkan kemuliaan Allah sehingga orang melihat dia sama seperti melihat Allah. Ya. Nah, ayat yang saya pikir bagus untuk memberikan penekanan untuk itu yang tadi saya katakan mengenai hikmat. Ya saudara-saudara, itu terdapat di dalam Matius 17 ayat 4 sampai 6. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian. Firman Tuhannya mengatakan seperti ini, 17 ayat 4. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jadi pada waktu itu Petrus sedang luar biasa, murid-muridnya semua luar biasa. Setelah ketemu dengan Tuhan Yesus, lalu dikatakan ini, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, ya kan? Ingatkan itu kan, pada waktu ada terjadi kenaikan itu, 1 untuk Musa dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi kuncinya pertama untuk hikmat, kita harus mendengarkan suara Tuhan. Caranya bagaimana? Banyak. Dengan teman-teman seperti ini kita bisa dengar. Dengan firman Tuhan kita mesti mendengar. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan kita harus mendengarkan. Itu adalah sesuatu keputusan yang saya pikir penting pada waktu kita berada di dalam keadaan di mana kita ingin lebih dekat kepada Dia. Oke, terakhir. Ini datang terakhir yang dibicarakan oleh Pastor Daniel. Wah, luar biasa. Keputusan untuk menentukan kapan kita harus bertindak. Benar ya? Kita ada keputusan ini, ada keputusan ini, ada keputusan ini baru keputusan nih. Tapi pertanyaannya kapan kita mau bertindak? Kapan mau mulainya? Gitu loh. Apakah cuma di pikiran aja? Apakah cuma ada di hati aja? Nah, keempat ini keputusan untuk menentukan kapan kita harus bertindak. Makanya di dalam Yesaya tadi, ayat terakhir dari firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudara, itu di ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Setiap saat sebenarnya Dia dekat. Setiap saat Dia bersedia ditemui, tetapi kita mau gak bergerak? Mau gak kita melakukannya? Karena Yohanes 9 ayat 4 mengatakan seperti ini, Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekali. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Artinya sia-sialah. Jadi sebenarnya ada batas waktunya ya saudara-saudara, Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, inilah firman Tuhan yang saya sangat terberkati karena teman-teman ini telah memberikan satu nuansa, perspektif, observasi. Lalu saya rangkum dengan 4 tadi yang saudara-saudara sudah ketahui ya saudara-saudara, supaya kita bisa mengaplikasikan. Dan saya ingatkan kembali, yang pertama keputusan untuk menerima anugerah itu. Pada waktu ada air, kehidupan yang disediakan, ada makanan yang membawa kepada satu kekalahan, kita akan menerima itu sebagai satu anugerah. Yang kedua, ya saudara-saudara, tadi firman Tuhannya saya katakan keputusan untuk bekerja dan menikmati hasil kerja kita dengan benar. Ya kan, prioritas yang benar, prioritas yang tepat. Iya enggak? Lalu yang ketiga, saudara-saudara, keputusan untuk mendapatkan hikmat. Karena kita perlu hikmat itu. Jangan sampai salah-salah. Jangan sampai kita tidak melakukannya dengan tepat. Dan yang terakhir, last but not least, saudara-saudara yang akan memberkati kita semua. Ayat 6 mengatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Artinya kita memerlukan keputusan untuk menentukan kapan kita harus bertindak. Bertindaklah sesegera mungkin
selama hari masih siang. Amin. Luar biasa. Mau ditambahin apa enggak? Cukup. Daniel, doa berkat enggak? Edo, oke, semua cukup? Cukup ya. Baik, Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya percaya pada hari ini ada satu hal yang luar biasa. Karena teman-teman dari JCA Worship ini telah membantu saya untuk menggambarkan sesuatu yang memang dirasakan secara real oleh mereka, secara natural sekali. Dan saya percaya Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian juga merasakan hal itu. Baiklah, firman Tuhan ini kami berharap akan memberkati kita semua. Dan sebentar pada waktu kita telah berdoa menutup firman Tuhan ini, lalu kita akan sama-sama melakukan perjamuan kudus pada kesempatan hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang hidup. Terima kasih kalau Engkau berbicara secara real kepada kami, secara natural Tuhan. Dan kami telah belajar dari Yesaya yang merupakan sesuatu yang luar biasa pada hari ini, bicara mengenai prioritas yang tepat. Tetapi pada waktu kami tahu akan banyak prioritas yang kami lihat ada di situ, ada keputusan-keputusan yang kami harus ambil. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah menerangi hati dan pikiran kami. Hamba berdoa untuk setiap kami yang ada di sini, Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang ada di rumah dan kami yang ada di tempat ini. Biarkanlah dengan kuasa yang daripada-Mu Tuhan, kami boleh menentukan, kami boleh melakukan, kami boleh mengaplikasikan kebenaran firman-Mu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu, sambil kami menerima berkat yang luar biasa daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, hari ini adalah minggu pertama di bulan Agustus. Sebagaimana yang kita selalu lakukan bahwa di awal bulan kita semua melakukan perjamuan kudus. Bukan satu kebetulan kalau firman Tuhan yang baru saja tadi kita sama-sama lakukan, ikuti, renungkan, diskusikan, itu membawa pada satu tindakan harus melakukan sesuatu, saudara-saudara. Perjamuan kudus ini terbuka untuk semua yang telah menerima Tuhan sebagai Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan saya sering sekali melihat bahwa setiap kali melakukan perjamuan kudus, ada banyak-banyak perkara yang terjadi setelah itu, saudara-saudara. Banyak kesaksian. Salah satu yang saya selalu ingat pada waktu melakukan perjamuan kudus, bagaimana anggur yang melambangkan darah yang tercurah, roti yang melambangkan tubuh yang dihancurkan. Saya ingat akan firman Tuhan yang pernah juga atau dijadikan juga menjadi lagu, saudara-saudara ya, dari Mazmur 103 ayat 12 sampai 13 yang mengatakan seperti ini. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya berharap di rumah sudah disiapkan elemen-elemen itu yang melambangkan darah yang tercurah, sirup anggur yang saudara telah siapkan, dan juga roti yang melambangkan tubuh yang dihancurkan, saudara-saudara.
Baik, saya akan mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Saya ditemani oleh teman-teman di sini. Kita akan melakukan perjamuan kudus bersama. Silakan Bapak dan Ibu juga persiapkan hati dan pikiran dan semua keberadaan kita, dan kita akan melakukan perjamuan kudus ini bersama-sama. Bapa kami yang dalam sorga, terima kasih ada kesempatan kami bersama dengan keluarga, hamba-Mu bersama dengan teman-teman di sini untuk kembali mengingat bagaimana karya-Mu yang besar di kayu salib. Kami ingin kembali mengingat itu sebagai sesuatu yang membuat kami tahu bahwa Engkau telah memberikan segalanya, kasih karunia-Mu yang luar biasa. Berkatilah kami, berkatilah elemen-elemen ini sebagai lambang dari darah yang tercurahkan dan juga tubuh yang dihancurkan. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 firman Tuhan mengatakan seperti ini Bapak dan Ibu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Silakan saudara-saudara mengambil roti, saudara-saudara sekalian. Mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari saudara-saudara, kita dengan ucapan syukur kita makan dari roti yang ada di tangan-tangan saudara. Silahkan buka anggur yang ada di tangan saudara-saudara, mengucapkan syukur terlebih dahulu, dan mari kita minum bersama-sama anggur yang ada di tangan saudara. Ucapkanlah syukur, katakanlah dia baik, dia begitu baik, dia teramat baik. Bapa yang dalam sorga, terima kasih, kasih-Mu luar biasa. Kami tahu Tuhan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia merelakan anaknya yang tunggal. Untuk barang siapa yang percaya, maka dia tidak akan binasa, melainkan beroleh kemuliaan yang kekal, beroleh kasih yang kekal, beroleh keselamatan yang kekal. Terima kasih ya Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, atas kesempatan kami semua dapat kembali melakukan perjamuan kudus ini. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Amin. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalam-Mu. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut,
semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya Kau Tuhan atas. Puji nama Tuhan saudara. Kita diberkati dengan pesan firman Tuhan dari gembala sidang kita, yaitu tentang prioritas. Putuskan keputusan saudara dan cepatlah bertindak, sebab Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa buat saudara dan saya untuk kita meraih janji Tuhan. Dan terima kasih untuk JCA Worship yang sudah memberikan sharingnya, menguatkan kita semua, dan kita juga memberkati mereka. Dan saat ini saudara, tibalah saatnya kita menabur, karena kita percaya di mana saat ada taburan, di situ ada tuaian. Dan saudara akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan, persepuluhan, dana misi, bahkan juga untuk donasi-donasi. Untuk Tuhan percayakan kepada kami mengelolanya, dan kami tahu itu semua datangnya dari Tuhan. Mari saudara juga bisa untuk mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar saudara. Ada scan virtual transfer ke bank, bahkan juga melalui Dana dan GoPay, itu untuk mempermudah penaburan saudara. Dan sebelum kita mulai untuk doa persembahan, saya mau mengajak saudara untuk buka Mazmur 50 ayat 14 sampai kepada 15. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku, kata Tuhan. Jadi saudara, kita percaya bahwa apa yang sudah Tuhan titipkan itu kita harus kembalikan kepada Tuhan. Bukan untuk keuntungan kita, tetapi untuk kebaikannya Tuhan. Dan mari kita bersyukur, mari kita memuji dengan memberikan persembahan yang terbaik dengan bersukacita. Dan sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kepercayaan-Mu mengelola. Terima kasih untuk kepercayaan-Mu Tuhan untuk memberikan kami kekuatan. Oleh karena itu Tuhan, dengan apa yang kami punya, kami memberikan yang terbaik. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak melihat nominal, tetapi Tuhan melihat hati. Dan kami tahu Tuhan, di mana saat ada taburan, di situ ada tuaian. Tuhan, kami memberkati untuk setiap tangan-tangan yang siap memberi pada hari ini. Kami percaya ya Bapa, bahwa Engkau Tuhan yang disenangkan. Sebab apa yang kami beri ini untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kami menabur di tempat yang tepat. Dan kami menyembah di dalam persembahan dan persepuluhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberikan yang terbaik. Sama-sama, mari sama-sama saya katakan, amin. Selamat memberi saudara.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, hari ini menjadi hari yang menyenangkan sekali, khususnya saya, karena saya tidak datang sendiri. Demikian juga pada waktu saya memberikan firman Tuhan tadi, ada teman-teman dari JCA Worship. Dan firman Tuhannya saya merasa terberkati, saudara-saudara, dan saya juga berharap Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian juga merasa diberkati. Lalu kita sama-sama melakukan perjamuan kudus. Teman-teman dari JCA Worship mengajak kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan di akhir daripada kebaktian hari ini, Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, kami mengundang untuk tetap datang kembali pada minggu depan, pada waktu kami akan melakukan kebaktian yang kemudian. Dan jangan lupa, biasanya pada hari Rabu kami ada semacam kayak connect group atau small group yang kami katakan sebagai core City of Refuge, di mana saudara-saudara bisa berdiskusi bersama dengan kami seperti gambaran tadi. Ya, saudara-saudara bisa mengungkapkan apa yang saudara rasakan dari firman Tuhan, ada yang menanggapi ditambah dengan kesaksian. Menyenangkan sekali saudara-saudara. Oleh karenanya saya mengundang saudara-saudara. Nanti ada catatan di bawah yang saudara bisa menelepon ke nomor telepon itu untuk didapatkan link dari Zoom meeting kami, saudara-saudara, dan saudara-saudara bisa bergabung dengan kami. Dan tentu saja saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita dalam kebaktian ini, dan saya berdoa kebaktian ini akan memberkati saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada, Bapak dan Ibu dan saudara-saudara berada. Dan sekali lagi, saya mengundang kita datang kembali pada kesempatan yang akan datang. Ada juga link dari YouTube kami, saudara-saudara. Silahkan subscribe, silahkan like, dan silahkan juga bagikan. Karena saya percaya kabar baik ini bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi untuk banyak orang. Mari saudara-saudara kita akhiri dengan menutup dalam doa dan berkat untuk hari ini, untuk hari Minggu ini. Bapa kami yang dalam sorga, terima kasih untuk kebersamaan yang ada di dalam kebaktian ini. Kami melihat ada keluarga lepas keluarga yang berkumpul pada saat ini. Biarkanlah berkat-Mu menyertai mereka, dan pada hari yang akan datang, pada waktu kami kembali bekerja, kembali melakukan tugas-tugas kami, kembali belajar Tuhan, kasih-Mu senantiasa akan menyertai kami. Engkau melindungi kami, Engkau menjauhkan kami dari mara bahaya, dari sakit penyakit, dari dipermalukan orang. Dan biarkanlah berkat-Mu melimpah menyertai kami senantiasa. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Angkatlah kedua tangan-Mu, menandakan bahwa saudara menerima berkat ini. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat, yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa di sorga, cinta kasih Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari hari ini sampai selama-lamanya. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.